Oke, izin saya share screen. Oke, mohon maaf minggu kemarin kita belum sempat melaksanakan praktek secara sinkron karena memang benturan dengan kepentingan keluarga ya, di mana tetangga saya kemarin ada hajatan sehingga saya ikut membantu dalam persiapan hajatan di sana ya. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan ke narahubung kelas ini untuk kita laksanakan perkuliahannya secara asinkron ya, dengan menonton video pembelajaran yang saya sudah tautkan di learning. Oke, kita masuk ke teori bilangan yang bagian akhir, yaitu bagian 3 ya, di mana pokok bahasan yang akan kita diskusikan hari ini adalah contoh penerapan teori bilangan dalam kriptografi ya. Jadi mungkin ini akan sangat atau sering berkaitan dengan pekerjaan atau proyek yang teman-teman nantinya akan implementasikan di eh, prodi RKS. Apa itu kriptografi? Ya, kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah secret writing, merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan dengan cara menyandikannya menjadi bentuk lain yang tidak bermakna. Tujuannya agar pesan yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak ya. Jadi tujuan tujuan kriptografi itu adalah menyampaikan sebuah pesan yang di mana isi pesannya itu eh, di untuk menjaga keamanannya dijadikan dalam bentuk yang lain. Sehingga ketika dilakukan deskripsi, si penerima informasi itu akan mendapatkan informasi yang real ya. Pesan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, nama lainnya adalah plain text. Sedangkan ciphertext adalah pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Ya, jadi bedanya plain text sama ciphertext adalah itu. Plain text itu adalah kata awalnya, sedangkan ciphertext adalah pesan yang telah disandikan. Contohnya untuk plain text-nya, temui aku di tempat biasa. Ya. Jadi ketika ada seorang mengirimkan pesan, temui aku di tempat biasa, kemudian dilakukan kriptografi, maka ciphertext-nya menjadi HOMNACGNL AHOMVC HFACEC gitu ya, misalnya. Dalam melakukan kriptografi itu dikenal dengan dua hal. Yang pertama adalah enkripsi atau encryption, merupakan proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Kebalikannya, ada istilah deskripsi atau description, adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Kalau misalnya Anda lihat gambar di sebelah kanan bawah, itu masukannya adalah plain text ya. Kemudian dengan melakukan tindakan enkripsi dengan kunci K, maka akan menghasilkan ciphertext atau pesan yang disandikan. Selanjutnya, jika kita ingin mengembalikan menjadi plain text semula, maka kita perlu yang namanya tahapan deskripsi. Dengan kunci enkripsi yang tadi digunakan, itu bisa digunakan untuk memecahkan atau mendeskripsikan ciphertext yang disusun sehingga menghasilkan plain text di awal. Aplikasi enkripsi deskripsi, yaitu pengiriman data melalui saluran komunikasi, data encryption on motion. Penyimpanan dokumen di dalam disk storage, data encryption at rest, data disimpan di dalam disk dalam bentuk ciphertext. Ya. Algoritma enkripsi sederhana pada masa Raja Julius Caesar. Ya. Jadi pada masa itu, Kaisar Tiber itu sudah menghasilkan algoritma enkripsi ya, di mana tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan secara wrapping. Ya, jadi dasar enkripsi ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu ya, di mana Julio Caesar ya salah satu kaisar Romawi yang cukup tenar pada masanya itu melakukan pengkodean dengan melakukan enkripsi menggeser 3 abjad di sebelah kanan dari plain text yang disampaikan. Contoh plain text-nya misalnya awasi Asterix dan temannya Obelix. Ya, ini
sekedar sekedar intro ya. Kalau Asterix Obelix itu kan tokoh-tokoh ini ya, tokoh yang dianggap kuat ya, salah dua kesatria Galia. Jadi salah satu kerajaan besar di Perancis, di mana pada zaman itu kerajaan Galia itu kerajaan yang sulit ditaklukkan oleh Kaisar Romawi ya. Jadi mungkin ini eh, salah satu apa namanya dikaitkan dengan penemuan enkripsi oleh Julius Caesar ya. Pada zamannya beririsan lagi dengan legenda Asterix Obelix ini. Nah, misalnya ini Julius Caesar mengirimkan sebuah pesan plain text. Di sini awasi Asterix dan temannya Obelix. Maka ciphertext-nya menjadi DZDVL, DVWHULA, GDG, dan seterusnya. Kalimat ini merupakan hasil dari enkripsi tiga kata dari plain text yang dimulai. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan setiap huruf dikodekan dengan angka A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya sampai dengan Z itu adalah 25. Ya, seperti yang kita ketahui karena memang jumlah seluruh abjad ya, abjad yang kita kenal itu adalah 26 ya. Karena ini A itu dinotasikan sebagai 0, maka Z-nya itu adalah 25. Sehingga nilai modulusnya adalah 26. Misalkan huruf plain text dinyatakan sebagai P kecil dan huruf ciphertext sebagai C kecil, maka secara matematis enkripsi dan deskripsi pada Kaisar Cipher dinyatakan dengan persamaan modulus sebagai berikut. Enkripsi C kecil sama dengan enkripsi dari plain text, di mana rumusnya adalah plain text tambah 3 modulus 26. Sedangkan deskripsi dari P kecil sama dengan deskripsi C kecil yang diperoleh dari ciphertext dikurangi 3 dari modulus 26. Nah, contohnya seperti ini. Tentukanlah enkripsi dari pesan awasi Asterix dan temannya Obelix dengan menggunakan Kaisar Cipher. Penyelesaian enkripsinya adalah seperti ini. Misalnya kita mau mengenkripsi awasi, berarti dimulai dari kata A. Berarti P1 plain text yang pertama itu adalah huruf A. Huruf A kalau di dalam apa namanya eh, bilangan itu dianggap sebagai bilangan 0. Maka C1 sama dengan enkripsi 0, di mana 0 ditambah 3 dari modulus 26. Sehingga hasilnya adalah 3 modulus 26. Berarti kita perlu menambahkan 3 abjad di sebelah huruf A. Berarti A, B, B, C, D. Berarti ketemunya enkripsi dari plain text yang pertama itu adalah D. Begitu juga plain text yang kedua adalah huruf W. Ya. Huruf W itu berada di nilai 22. Maka ciphertext 2 dari enkripsi 22 sama dengan 22 tambah 3 modulus 26. Sama dengan 25 modulus 26 yang nilainya sama dengan 25, di mana nilai plaintext 25 itu sama dengan Z. Dan seterusnya sampai Anda mengenkripsi semua kalimat yang ada pada Kaisar Cipher. Sehingga diperoleh ciphertext-nya seperti itu. DZDVL, DV, DVHULA, ya, ULA, GDQ, WHP, DQ, QBA, REHOLA, ya. Jadi kalau misalkan plain text-nya itu di abjad-abjad terakhir seperti X, Y, Z, maka ketika dia sudah melewati huruf Z, dimulai lagi ke abjad A. Contohnya kalau asterik, huruf akhirnya X, berarti ciphertext Kaisar Cipher-nya X, berarti Y, Z, balik ke A. Betul juga kalau Y, berarti ciphertext-nya Z, A, B. Seperti itu. Kemudian ini adalah bagaimana kita mengubah plain text menjadi ciphertext. Kita kemudian akan mengembalikan
melakukan deskripsi dari hypertext DZ DVL, DWVWHULA, GDQ, WHP, DQQ, BA, RE, HOLA dengan menggunakan Kaisar Ciper. Ya, berarti dibalik. Jadi misalnya diketahui hypertext yang pertama itu adalah D, itu adalah nilainya 3, maka plaintext 1 sama dengan deskripsi dari hypertext 3 sama dengan 3 kurangi 3 modulus 26. Atau sama dengan nilainya, nah ini bukan 3 ya ini. Sorry, ini bukan 3 ini harusnya 0. 0 modulus 26 ya. Yang nilainya itu sama dengan 3. Nah, ini harusnya, dan kalau ini benar A ya. Karena 3 kurangi 3 kan itu harusnya 0 ya. Kemudian untuk hypertext 2 yang nilainya Z besar, itu nilainya adalah 25. Maka plaintext 2 sama dengan deskripsi dari hypertext 25 itu sama dengan 25 kurangi 3 modulus 26. Yang hasilnya sama dengan 22 modulus 26 atau nilai plaintext ke-22 yaitu W. Dan seterusnya sampai diperoleh hasil plaintext-nya adalah Awasi Asterix dan temannya Obelix. Jika pergeseran huruf sejauh K, ya, maka enkripsi dari hypertext sama dengan P plus K modulus 26. Sedangkan deskripsi dari plaintext itu sama dengan C kurangi K modulus 26. Di mana K adalah kunci rahasia. Kalau pada Kaisar Ciper, karena awal mulanya itu Kaisar Ciper itu mengenkripsi abjad disandikan jadi 3 abjad di setelahnya, maka pada Kaisar Ciper nilai K-nya itu adalah sama dengan 3. Ini kalau untuk abjad biasa, tapi kalau untuk alfabet A, S, C, I, I yang berisi 256 karakter, maka enkripsi ciphertext-nya sama dengan P plus K modulusnya yang berbeda. Kalau abjad biasa itu 26 modulusnya, tapi kalau ASCII number itu adalah modulus 256. Gitu juga untuk deskripsi, plain text-nya sama dengan ciphertext kurangi kunci rahasia atau K modulus 256. Selanjutnya ada algoritma RSA, dibuat oleh 3 peneliti dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ronald Rivest, Adi Samir, dan Leonard Adleman pada tahun 1976, termasuk algoritma kriptografi asimetri. Asimetri artinya adalah kunci untuk inskripsi berbeda dengan kunci untuk deskripsi. Ya, ini yang sedikit membedakan antara Kaisar Ciper dengan RSA adalah di sini menggunakan asimetri. Asimetri berarti tidak sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kunci enkripsi dan kunci deskripsinya itu berbeda. Kalau pada Kaisar Ciper itu untuk menginskripsi itu kebalikannya dari deskripsinya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau untuk yang algoritma RSA, kunci enkripsi dan deskripsinya itu berbeda. Di dalam algoritma RSA, setiap pengguna memiliki pasangan kunci, yaitu kunci publik, yaitu E kecil, untuk mengenkripsi pesan, dan kunci privat, kunci privat atau dikecil untuk mendeskripsi pesan. Ya, jadi ada 2 kunci. Kalau Kaisar Ciper kuncinya berapa? Kuncinya adalah 1, yaitu K kecil. Tapi kalau algoritma RSA itu adalah E dan D. E itu dari encryption, D itu adalah dari description. Ya, jadi ada 2, pengenkripsi dan pendeskripsi. Kunci publik tidak rahasia diumumkan kepada publik.
Sedangkan kunci privat itu sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh pemilik kunci. Dinamakan juga kriptografi kunci publik atau public key cryptography. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya diketahui sebuah plain text ya dinotasikan sebagai M kecil, kemudian dengan menggunakan kunci publik yang dinotasikan sebagai E kecil, maka kita dapat melakukan enkripsi suatu ciphertext di mana dengan menggunakan enkripsi kunci publik E dari plain text M, maka kita akan mendapatkan nilai ciphertext C. Kemudian ketika kita sudah mendapati nilai atau apa namanya ciphertext C kecil, selanjutnya ketika kita ingin mengembalikan menjadi plain text M, maka perlu dilakukan deskripsi. Bedanya dengan ciphertext, kunci privat untuk mendeskripsikan ciphertext ini untuk menggunakan kunci yang berbeda, yaitu kunci description D kecil. Sehingga untuk mendeskripsinya dengan cara deskripsi dengan menggunakan kunci D kecil dari ciphertext C itu akan menghasilkan nilai atau hasil dari plain text N. Dan berikut adalah prosedur pembangkitan pasangan kunci di dalam RSA. Yang pertama, pilih dua bilangan prima, yaitu P dan Q yang sifatnya rahasia. Hitung N kecil yang diperoleh dari P kali Q. Besaran N tidak perlu dirahasiakan. Kemudian hitung M kecil yang diperoleh dari nilai P kurangi 1 dikali Q dikurangi 1. Ini sifatnya adalah rahasia. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E kecil yang relatif prima terhadap M kecil, yaitu nilai PBB dari kunci publik E dengan nilai M-nya, ya, yang nilainya sama dengan 1. Yang kelima, hitung kunci deskripsi D melalui kekongruenan C kali D sama dengan 1 dari modulus M. Nah, untuk lebih mudah untuk memahami persamaan-persamaan tersebut, kita perlu membuat sebuah contoh ya. Misalkan di sini nilai P itu 47 dan Q adalah 71. Ingat, untuk menentukan nilai P dan Q itu dua-duanya merupakan bilangan prima. Jadi keduanya prima. Jadi bilangan 47 itu adalah bilangan prima yang faktornya itu hanya 1 dan 47. Dan Q juga bilangan prima, faktornya adalah 1 dan 71 juga. Maka dapat dihitung nilai N adalah perkalian dari P dan Q. Ya, di mana nilai P kali Q sama dengan 47 kali 71, hasilnya adalah 3.337. Kemudian kita menghitung nilai M. Nilai M itu adalah hasil perkalian dari P kurangi 1 dikali Q kurangi 1. Nah, sama dengan 46 kali 70, hasilnya adalah 3.220. Ya. Kemudian kita pilih kunci publik E. Kunci publik untuk enkripsi adalah 79 yang relatif prima dengan 3.220. Ya. Ingat di sini sebuah bilangan bulat untuk kunci publik E yang relatif prima terhadap M, yaitu BBB dari E dan M itu sama dengan 1. Ya. Jadi relatif prima, kita cari nilai relatif prima yang faktor PBB-nya itu sama. Yakni 3.220 itu kita bisa ngisi 79. Kemudian nilai pengenkripsi ini yang nilainya 79 dan nilai N dapat dipublikasikan ke umum. Catatannya adalah dalam praktek nilai P, Q, dan E adalah bilangan yang sangat besar, minimal adalah 200 digit ya, supaya lebih sulit untuk dilakukan deskripsi. Selanjutnya dihitung kunci deskripsi D dengan kekongruenan E kali D sama dengan 1 modulus M yang dapat dihitung dengan
D sama dengan 1 plus K kali M bagi E kecil atau sama dengan 1 ditambah 3.220 ya. Kuncinya ya 3.220 dikali, maaf, 3.220 itu adalah nilai M-nya dikali dengan K, kemudian dibagi dengan 79 itu merupakan nilai E-nya. Dengan K, mencoba nilai K itu diisi dengan bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka diperolehlah nilai D bilangan bulat adalah di 1019. Ini adalah kunci deskripsi. Prosedur enskripsi deskripsinya adalah seperti berikut. Untuk melakukan pengeskripsi, P pangkat E kecil sama dengan C kali modulus N, atau dapat ditulis dengan cara C sama dengan P pangkat E kecil modulus N. Sedangkan deskripsinya itu bisa kita tulis dengan cara C pangkat D kecil D sama dengan P kali modulus N. Atau dapat ditulis P kecil sama dengan C pangkat D kecil modulus N. Misalkan plain text hari ini atau dalam desimal ASCII itu sama dengan 7265827 3327373. Kemudian karena ini terlalu panjang, maka kita perlu melakukan pecah pesan menjadi blok yang lebih kecil, misalnya 3 angka untuk memudahkan komputasi. Misalnya plain text 1 sama dengan 726, plain text 2 itu 582, plain text 3 733, plain text 4 273, plain text 5 787, plain text 6 itu 003. Kemudian kita melakukan enkripsi setiap blok menggunakan kunci publik E. Ya, kunci publik E itu kita menggunakan 79. Maka kita bisa menentukan ciphertext 1 sama dengan 726. 726 itu yang kita ambil dari blok plain text 1 yang pertama, pangkat 79 modulus 3.377 yang nilainya sama dengan 215. Sedangkan ciphertext 2 kita ambil blok kecil P2, plain text 2, yaitu nilainya 582. 582 dipangkat 79 modulus 3.337 sama dengan 776. Dan seterusnya Anda melakukan hal yang sama untuk menghasilkan ciphertext 3, ciphertext 4, ciphertext 5, dan ciphertext 6. Sehingga luarannya menghasilkan ciphertext 215, 776, 1743, 933, 1731, 158. Kemudian, untuk melakukan deskripsi, itu menggunakan kunci privat D kecil sama dengan 1019. Ya. 1019 itu dapatnya dari mana? Ya, dari yang tadi percobaan memasukkan nilai K itu 0, 1, 2, dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai D. Diperolehlah nilai D-nya 1019 yang merupakan nilai bulat yang dihasilkan. Ya, ini deskripsi menggunakan kunci privat dikecil sama dengan 1019. Kemudian untuk menulis plain text 1 itu diperoleh dengan cara 215, ya. Tadi yang 215 ini dipangkat 1019, ya, bilangan bulat pertama ketika kita mencoba K0 sampai sekian, kali modulus 3.337 ketemunya 726. Nah, makanya luaran plain text-nya yang pertama kita tulis 726. Kemudian plain text yang kedua adalah 776 pangkat 1019 modulus 3337 sama dengan 587 ya. Berarti kita tulis 582, berarti kita tulis 582. Kemudian Anda enkripsikan yang P3, P4, P5, dan P6 ya, sehingga Anda akan menghasilkan, Anda mendeskripsikan yang ciphertext 3, 4, 5, dan 6, sehingga akan menghasilkan nilai 733, 273, 7, dan 873. Atau dalam kode ASCII, karakternya adalah hari ini. Ya. Karena ASCII itu terdiri dari 256 karakter, maka kalau kita lihat
ya dari karakter ASCII ini ya. Ini sumbernya dari Wawan Laksito files.wordpress.com. Itu kita lihat di sini dilihat dari 726. 726 karena di sini maksimalnya 255 karakter 0 sampai 255. Berarti kita baca per dua bilangan di awal 72. 72 itu kita lihat di sini adalah H. Kemudian di sini 65, 65 kita cek di sini 65 adalah A ya. 65 itu A, 82, 82 itu nilainya R ya. Kemudian 73 itu adalah I, ya 73 itu I, kemudian 32 kita lihat 32 itu adalah spasi, ya 32 itu adalah spasi. Kemudian 73 itu adalah I, 76 itu N, dan 73 lagi itu adalah I. Ya, sehingga itu kita bisa mengecek ternyata enkripsi dan deskripsi itu bisa kita gunakan menggunakan alfabet ASCII. Ya, selain juga kita bisa menggunakan alfabet eh, yang biasa. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan?